Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Twitter, sebuah layanan jejaring sosial dan microblog daring. Versi resmi dari konsepsi Twitter dimulai di apartemen Williams. Williams bersama dengan mantan karyawan Google yang bernama Biston mulai membangun platform podcasting yang disebut Odeo. Tapi setelah Apple meluncurkan iTunes, ide itu menjadi usang. Putus asa melihat situasi tersebut, William mengadakan serangkaian kompetisi di antara karyawan Odeo, di mana mereka diminta untuk menciptakan ide baru untuk menyelamatkan perusahaan. Setelah seluruh proyek karyawan diperiksa, William memutuskan bahwa proyek Dorsey terlihat paling kuat. Dorsey awalnya membayangkan Twitter sebagai platform komunikasi berbasis SMS gratis. Pada tanggal 22 Maret 2006, Jack Dorsey yang merupakan CEO Twitter menuliskan pesan di platform ciptaannya, "Setting up my Twitter." Cuitan itu merupakan cuitan pertama di Twitter. Pada awal kemunculannya, Twitter dibatasi hanya sampai 140 karakter, menyerupai batas yang dikenakan operator seluler dengan standar protokol SMS. Namun, pada tahun 2017, Twitter memutuskan bahwa batas 140 karakter tidak lagi relevan di era smartphone, dan meningkatkan batas tweet menjadi 280 karakter. Twitter secara resmi diperkenalkan di San Francisco pada tanggal 19 April 2007. Dengan misi untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat saling menciptakan dan berbagi informasi secara langsung dan tanpa hambatan. Titik puncak popularitas Twitter terjadi pada penyelenggaraan konferensi South by Southwest Interaktif pada tahun 2007. Selama acara tersebut, penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 kicauan menjadi 60.000 kicauan per hari. Bahkan popularitas Twitter yang meroket membuat astronot NASA mengirimkan kicauan langsung dari stasiun luar angkasa melalui Twitter pada Januari 2010. Perkembangan Twitter semakin hari semakin sukses. Pada tahun 2013, New York Times, sebuah media ternama di Amerika, melaporkan bahwa Twitter memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan lebih dari 200 juta pengguna aktif. Meskipun basis pengguna Twitter lebih kecil daripada Facebook, namun pengguna Twitter menjadi sumber berita dan informasi, terutama untuk pengguna yang lebih muda. Keunggulan Twitter semakin populer ketika pemilihan Presiden Donald Trump pada tahun 2016. Trump memanfaatkan Twitter sebagai sarana kampanyenya dan sering mengicaukan keputusan kebijakan atau pengumuman lainnya selama masa pemerintahannya. Di samping kesuksesan yang diraih oleh Twitter, terdapat pula beberapa permasalahan internal yang meliputi perusahaan raksasa tersebut. Salah satu yang paling banyak menjadi sorotan adalah terkait perebutan puncak kepemimpinan di tubuh Twitter itu sendiri. Pada masa awal pendiriannya, CEO Twitter dijabat oleh Jack Dorsey. Namun pada 16 Oktober 2008, William mengambil alih posisi itu, sedangkan Dorsey yang melepas jabatan tersebut diangkat menjadi pimpinan eksekutif. Masa kepemimpinan Williams tidak bertahan lama. Tepat 2 tahun menjabat, ia mengajukan pengunduran diri. Meski mundur dari jabatannya, melalui blog resminya Twitter mengatakan bahwa William masih menjadi bagian dari Twitter. Williams duduk di kursi direksi dan fokus untuk strategi pengembangan produk. Selepas William, jabatan CEO Twitter dipegang oleh Dick Costolo. Ia merupakan sosok yang punya kedekatan dengan Jack Dorsey. Pada Juni 2015, Dick Costolo mengundurkan diri dari jabatan CEO Twitter. Pada Juni 2015, Dick Costolo mengundurkan diri dari jabatan CEO Twitter. Performa Twitter yang meredup adalah salah satu faktor yang membuatnya mundur. Pengunduran diri Costolo dapat dikatakan sebagai hal yang tidak mengejutkan. Pasalnya banyak pihak yang memprediksi ia tidak akan bertahan lama. Sebagai pucuk pemimpin tertinggi, Costolo dianggap gagal menaikkan popularitas Twitter. Bahkan harga saham Twitter justru semakin anjlok. Setelah Costolo mundur, jabatan CEO Twitter kembali diemban oleh Jack Dorsey hingga sekarang. Pertumbuhan Twitter saat ini kian membaik. Kuartal pertama 2020,
terjadi lonjakan pengguna aktif hariannya dari 134 juta menjadi 166 juta pengguna, atau mengalami peningkatan 24%. Twitter juga telah beberapa kali melakukan transformasi pada logo platform tersebut. Secara internasional, Twitter dikenal dengan logo burung birunya yang bernama Larry the Bird. Logo Twitter resmi pertama adalah tanda kata sederhana yang menampilkan jenis huruf bulat yang unik, dengan huruf-huruf dalam huruf kapital kecil dan tidak ada spasi di antaranya, berwarna biru langit yang hampir identik dengan Twitter. Setelah 4 tahun logo ini berbentuk kata, pada tahun 2010 para pendiri memutuskan untuk menambahkan sesuatu yang akan mencerminkan identitasnya. Saat itulah burung itu lahir, dan dikatakan melambangkan sifat kicauan, cepat dan pendek, seperti suara burung. Burung itu ditempatkan di sebelah kanan tulisan Twitter. Kemudian pada tahun 2012, manajemen Twitter melihat kebutuhan untuk menyegarkan citra merek, dengan menekankan pada kesederhanaan yang lebih besar. Twitter pada saat itu telah menjelma menjadi sebuah perusahaan besar, dan tampaknya tidak memerlukan nama perusahaan dalam logo mereka. Tulisan Twitter kemudian dihilangkan dan logonya sekarang menjadi burung kecil. Burung itu sendiri didesain ulang menjadi tampilan yang lebih simetris dan rapi. Para desainer menghilangkan buru-burung sebelumnya dan 3 lingkaran yang tumpang tindih membentuk sayap. Mereka memperbesar ikon dan beralih ke warna biru yang lebih gelap, yang membuatnya lebih menarik untuk dilihat. Dengan simbol burung ini, identitas merek Twitter terbentuk dan menjadi salah satu yang paling mudah dikenali di seluruh dunia. Hingga saat ini logo ini masih digunakan dan menjadi transformasi terakhir yang dapat kita lihat. Demikianlah sejarah singkat pendirian Twitter dengan segala kesuksesannya hingga saat ini. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung terus kami dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!